Halo semua, balik lagi di channel Keluarga Permana. Eh, Kali ini video yang baru dan beda dari sebelum-sebelumnya. Karena belakangan dari tahun ini khususnya gue lebih banyak nge-share tentang game, terutama hasil online Indo RPG. Tapi kali ini gue bakal share tentang pengalaman pertama gue coba investasi di reksadana dan saham. Tapi mungkin lebih ke sahamnya sih. Karena yang banyak akan gue share kali ini adalah gimana pertama kali gue mencoba untuk investasi di saham. Oke, kita langsung aja gue cerita awalnya itu gue coba itu investasi itu berawal dari Tokopedia karena biasa order barang dan sebagainya macamnya. Terus gue coba untuk setiap belanja itu menyisipkan transaksi emas. Misalnya selisihnya tuh 5.000, 3.000. Nah, di Tokopedia ada tuh fitur itu. Nah, akhirnya tuh emasnya itu numpuk sampai totalnya itu dengan harga emas pada saat itu 500.000, totalnya sampai sekitar 2 jutaan. 2 jutaan kayaknya. Hah? 2,5. Ya, sampai 2,5 juta gitu. Nah, itu berlanjut terus, berlanjut pada akhirnya memutuskan untuk coba nabung juga di reksadana nih. Di reksadana yang dipakai itu awalnya mau Tokopedia, cuman Tokopedia itu nggak banyak pilihan. Akhirnya coba untuk pakai yang reksadana di Bukalapak. Nah itu komplit fitur-fiturnya lumayan lah. Nah akhirnya coba nabung di situ, nabung nyicil-nyicil, kayak ada lebih duit berapa masukin ke sana, entah 100.000, 50.000, macam-macam sih di sana sahamnya ada yang bisa minimal beli itu 50.000, 100.000. Terus juga, akhirnya belajarlah baca-baca segala macamnya. Sebenarnya sih dulu dari kampus itu udah banyak banget yang seminar-seminar seperti itu ya. Cuman mungkin dulu karena masih muda dan, apa ya, nggak jiwa untuk nabung itu belum muncul. Dibanding sekarang ketika udah berkeluarga mikirin ke depan gimana, nanti anak, pendidikannya gimana segala macam. Nah, akhirnya coba dah baca-baca lebih dalam lagi gimana tentang reksadana dan sebagainya macamnya. Akhirnya ketemu suatu hal bahwa diversifikasi. Nah itu ya intinya kita memecah resiko itu penting. Akhirnya gue coba untuk nabung juga di bibit. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di blog gue ada bahas tentang bibit dan keunggulannya seperti apa. Nanti gue bakal share juga di deskripsi. Nah, akhirnya ini imbang nih dua-duanya nabungnya. Misalnya di Bukalapak 100, di bibit 100 gitu. Nah, gitu terus tuh sampai kira-kira ada berapa ya total ya? Ada sekitar 5 juta mungkin kalau nggak salah. Itu uang yang di Tokopedia Emas itu udah gue alihin semua tuh ke reksadana. Dipecahlah kedua-dua itu. Pada akhirnya gue belajar lagi nih, baca baca di artikel-artikel di Instagram atau di YouTube. Nih di YouTube itu yang gue lihat nonton itu salah satunya YouTube Pak Dodi. Aduh nama panjangnya gue lupa. Yang pasti terkenal banget di dunia saham itu Pak Dodi. Nah gue ada tanya-tanya juga di komen sama dia. Nah akhirnya gue memutuskan kenapa gue harus di reksadana. Kenapa gue nggak mencoba untuk ke saham aja langsung? Jadi gue bisa bebas pilih mau saham apa. Nah kalau reksadana itu kan kita beli manajer investasinya ya bahasanya. Nah kita beli produknya. Nah dan nanti si yang kita beli ini manajer investasi ini akan membelikan menggunakan uang tersebut untuk membeli saham-saham macam-macam tuh. Bisa ada 5 sampai 10 saham macam-macam tergantung dari produk reksadana yang kita beli. Nah, akhirnya gue coba di saham. Nah, saham yang gue gunakan itu yang top up-nya itu nggak ada minimal kalau nggak salah dan fee-nya juga nggak terlalu tinggi itu iPod. Nah, itu juga simple, daftarnya juga online dan gue coba daftar dan akhirnya saham yang pertama kali gue beli eh itu Breeze. Nah, kenapa gue beli Breeze? Nah, ini gue share dari
dari app. Ntar ya. Nah, teman-teman mungkin bisa dilihat di layar. Ini gue ada share. Nah, saham yang pertama kali gue beli itu adalah BRI Syariah. Nah, kenapa gue beli BRI Syariah ini? Karena simple pada saat itu gue ngebaca bahwa BRIS itu awalnya ya, alasan awalnya itu karena di Aceh itu bakal nerapin bank-bank itu semua bakal di merger ke Bank BRI Syariah, dijadiin satu aja nih bank syariah di Aceh. Nah awalnya tuh karena itu juga, itu doang, sesimpel itu. Gue nggak paham technical, fundamental segala macam. Gue bener-bener belum belajar lebih dalam lagi, belum paham detailnya seperti apa. Karena sebelumnya gue hanya nabung itu yang resikonya rendah di reksadana. Oh iya lupa, di reksadana pun gue itu dipecah lagi, ada reksadana saham, reksadana pasar uang. Itu bener-bener gue pecah biar resikonya rendah banget. Sampai akhirnya gue ke saham ya. Nah, akhirnya gue beli BRI itu. Beli BRI itu pada saat itu lagi yang tinggi, lagi naik tinggi itu pada saat itu di seribuan atau berapa. Itu tapi yang seribuan pertama, ntar gue lihat ya. Itu pas kapan gue belinya. Di sini sih nggak tahu ada atau nggak. Bentar-bentar. Gue beli itu di saat harganya itu, ya gue beli di harga tertinggi itu September kayak kalau nggak salah di 900-an apa 1000. Nah, gue beli beli BRI Syariah di sana. Terus ternyata turun tuh, turun turun drastis lah sampai ke berapa ratus. Nah, di situ gue berusaha untuk tetap average downs. Jadi gue beli lagi biar rata-ratanya turun. Gue tetap optimis nih, tetap optimis. Walaupun pada saat itu banyak banget yang berseliweran isu-isu tentang BRI Syariah terkait misalnya harga wajarnya itu di angka 700 jadi susah naik lagi, terus masih belum ada kejelasan terkait eh, isu yang di Aceh. Dan ternyata muncul ya isu yang terbaru yang lagi hype pada saat itu adalah masalah mergernya, dan itu pun belum ada kabarnya. Tapi pada saat itu terutama kalau BRI Syariah ini yang meyakinkan gue adalah istri, karena pada saat itu gue kurang yakin sebenarnya terkait BRI Syariah. Akhirnya gue beli lagi di sana, walaupun sebenarnya saat ini gue posisinya karena masih belajar dan belum banyak sih lotnya. Gue beli sekitar 1 juta, itu berapa berapa lot pada saat itulah ya. Nah, gue beli terus average down sampai sekarang. Kalau teman-teman lihat rata-rata gue nah di 944. Nah, ini 944 ini udah gue average up lagi karena gue nabung lagi pas dia mau naik sampai total ada 36 lot. Sampai 36 lot, 36 lot. Nah, selanjutnya sekarang teman-teman bisa lihat nggak sia-sia dari 36 lot dengan rata-rata 944 itu, sekarang harganya itu udah 1785. Kenapa? Karena setelah yang gue beli itu isu merger itu bukan jadi isu lagi tuh. Benar-benar terrealisasi dengan rilis segala macam berita dan lain-lain bahwa memang udah valid. Udah diadakan RUPS dan lain-lain segala macamnya lah. Dan puncaknya kenaikan yang sekarang itu dikarenakan namanya udah ada BSI, Bank Syariah Indonesia, dan itu efektifnya kalau nggak salah bulan Mei. Jadi gue sekarang bener-bener makin positif lagi karena pasti BRI Syariah ini bakal naik paling nggak dalam 1 bulan ke depan mungkin 2000. Kalaupun tidak cepat atau lambat pasti naik. Nah, itu saham pertama yang gue beli. Terus saham kedua itu ada Waskita. Nah, itu yang gue beli. Waskita ini kenapa gue beli? Teman-teman bisa lihat di sini. Alasan gue beli Waskita tuh sebenarnya simple. Karena harganya dulu sempet tinggi. Nah, gue nggak ngeliat yang lain. Resistennya di berapa dan lain-lain. Karena harganya cukup tinggi. Dan pada saat gue beli, itu harganya di sekarang rata-ratanya di 540. Nah, harga Waskita itu
sebelumnya itu di seribuan. Nah, jadi gue pikir kalau gue nabung paling enggak nih untungnya 2 kali lipat nih. Paling enggak. Nah, akhirnya gue tabung di Waskita walaupun ada keraguan di situ karena ada masalah hutang segala macamnya. Eh, dan inilah cerita gimana gue sebagai investor pemula menggunakan keyakinan sendiri dan melihat bagaimana perusahaan itu dan sekaligus juga melihat referensi-referensi dari teman-teman yang lain yang sering sharing di forum Stockbit misalnya ataupun di Telegram, Instagram. Nah, Waskita ini gue nggak terlalu banyak. Cuman sekarang posisinya ada di 114%, rata-rata harga di 1160. Sayangnya gue cuma punya 21 lot untuk Waskita ini. Ini saham kedua yang gue beli sebagai investor pemula. Yang mana gue juga sebenarnya sini main aman, nggak berani coba untuk saham-saham yang eh, biasa kalau orang bilang digoreng segala macamnya, yang kecil-kecil. Gue beli perusahaan yang emang gue tahu itu perusahaan apa dan emang gue sering lihat dan tahu gimana prospek eh, kedepannya seperti apa kira-kira gitu. Nah, yang selanjutnya yang gue beli ada Ultra Jaya. Ini simple, Ultra Jaya ini gue beli karena ikut salah satunya rekomendasi dari Kapten Saham. Nah, gue ikutin tuh beli Ultra Jaya. Plus Ultra Jaya ini emang produk susu yang banyak di mana-mana kan. Nah, akhirnya kenapa gue beli? Karena gue nggak punya saham consumer goods, jadi gue beli Ultra Jaya tapi cuma 4 lot karena cukup mahal. Dan sampai sekarang posisinya sih minus 5%, tapi ini gue biarin aja. Ada rencana gue jual dan alihkan ke BRIS. Tapi itu masih rencana. Nah, itulah sesimpel itu ya. Kalau Ultra Jaya ini dari gue ngelihat karena gue nggak pengen punya saham consumer goods dan gue ngelihat salah satu Ultra Jaya ini direkomendasiin oleh Kapten Saham. Terus lanjut BBNI. BBNI ini simple dan juga salah satu yang menjadi pengaruh kenapa gue pilih BBNI ini adalah Kapten Saham juga. Eh, ini pertama karena bank besar, namun harganya itu eh, price book value-nya itu masih masih termasuk rendah dibanding yang lainnya. Jadi gue beli dan sekarang gue beli di 4.813, sekarang harganya ada di 6.575 dan itu cuma 3 lot doang. Nah, totalnya gue sebagai investor pemula, bener-bener pemula dan belum terlalu paham namanya fundamental, technical, analisis-analisis seperti itu. Gue hanya berdasarkan melihat referensi, berdasarkan keyakinan, sharing sama istri, dan lain-lain. Itu total sekarang gainnya itu ada di 4.821 dengan rata-rata 72% dan ini gue rasa bakal naik terus. Yang mana nanti rencananya juga Ultra Jaya akan gue pindahin ke Brace untuk average ups. Walaupun nggak banyak ya, ada sekitar 600-an. Dan ini gue rencananya sih kalau ini untuk jangka panjang, bukan dalam pendek ya, mungkin berapa tahun ke depan mungkin. Jadi sekarang posisinya gue sih paling nyicil, nyicil ketika ada uang lebih, gue masukin, ya seperti itulah. Nah, oke mungkin itu aja sharing gue sebagai investor pemula. Terus menunjukin ke kalian gimana sih portofolio gue pertama kali nyoba dan awalnya karena apa, dan apa sih saham yang gue beli, gimana sih hasilnya. Jadi teman-teman khususnya yang muda-muda, masih muda, apalagi yang masih baru 20-an, ini hal yang sangat tepat banget untuk kalian nabung karena apalagi untuk jangka panjang karena eh, investasi itu benar-benar bagus untuk masa depan kita. Apalagi kalau teman-teman mungkin yang nonton drama Korea startup melihat Han Ji Pyong. Jadi kita bisa lihat selama 8 tahun itu keuntungannya itu drastis banget. Jadi ya semoga kita bisa seperti orang-orang di luar sana, Warren Buffett dan Sandiaga Uno mungkin di Indonesia, terus LHK di Indonesia yang benar-benar eh, menjadi investor yang menurut gue kuat mentalnya gitu loh untuk bisa nahan seperti itu. Gue aja pribadi sebenarnya kadang ada kepikiran apa ikut ikut coba saham-saham gorengan aja ya, saham yang kecil-kecil yang satu hari bisa naik 17% terus dijual, besoknya trading gitu ya maksudnya. Tapi posisinya sekarang nah gue nggak tahu ke depan nih, tapi posisi sekarang gue masih bertahan di ya udahlah tabung aja dikit-dikit cicil dan eh,
sebagai tabungan ke depan lah. Ya tapi kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa yang akan terjadi. Nah mungkin nanti di lain kesempatan gue bakal share-share lagi sama teman-teman semua, dan ini adalah video pertama gue sebagai investor pemula, sharing kepada teman-teman gue sebagai investor pemula tuh gimana sih dan apa yang gue lakuin. Nah teman-teman juga yang mungkin mau sharing bareng sebagai pemula khususnya, atau yang udah senior, udah berpengalaman di saham cukup lama, mau sharing-sharing silakan. Dan semoga kita bisa berinvestasi dengan baik untuk masa depan. Oke, thank you semua yang udah nonton di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.